Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua masih semangat ya belajar daring di hari ini. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian konsep ruang. Siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Siswa dapat menyebutkan bentuk interaksi antar ruang. Dan siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu, terjadilah saling tukar komoditas antar tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas saja, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Baik, dari penjelasan tadi dapat diartikan ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Nah, berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Nah, perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai atau pesisir tadi pasti membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan. Nah, begitupun sebaliknya, daerah pegunungan juga membutuhkan ikan gitu ya dari daerah pantai. Jadi keduanya saling melengkapi. Karena karakteristik potensi sumber daya alamnya yang berbeda, maka setiap wilayah tersebut bisa saling melengkapi, kemudian bisa saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang,
informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, menurut Bintaro, dia mendefinisikan interaksi antar ruang merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Nah, interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui beberapa cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Bentuk interaksi antar ruang terdapat 3. Yang pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk menjadi salah satu bentuk interaksi antar ruang. Jenis interaksi ini diartikan sebagai bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, dan lain-lain. Terus bentuk interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi ini merupakan interaksi yang dilakukan lewat perpindahan ide atau gagasan. Interaksi ini dapat berupa pengiriman informasi secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya berita di televisi, internet, koran, majalah gitu, atau yang lainnya. Nah, bentuk interaksi antar ruang yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi ini merupakan interaksi yang terjadi akibat perpindahan barang atau energi. Contoh, pengangkutan barang, perdagangan ekspor impor. Nah, ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Bisa diperhatikan gambar di sini. Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Keduanya bisa saling melengkapi. Wilayah A bisa surplus sayuran ke wilayah B, begitupun sebaliknya, wilayah B-nya bisa surplus ikan ke wilayah sayuran. Terus yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A, dia surplus sayuran tapi minus ikan. Jadi biasanya wilayah A ini membeli ikan ke wilayah B gitu. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang jaraknya lebih dekat, dan pastinya kalau jaraknya lebih dekat, ongkos transportasinya pun lebih murah. Jadi para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dan B menjadi melemah. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Wilayah A dia surplus sayuran tetapi minus ikan. Nah, biasanya dia membeli ikan ke wilayah B, tapi karena jaraknya lebih jauh dan ongkos transportasinya karena jauh pasti lebih mahal gitu ya, sehingga tanda panah yang di situ menunjukkan terjadinya melemahnya interaksi akibat intervening opportunity.
Nah, akibatnya apa? Sehingga wilayah A dia akan membeli ikan ke wilayah C yang jaraknya lebih dekat dan tentunya ongkos transportasinya pun lebih murah. Selanjutnya, kemudahan transfer atau transfer ability. Nah, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana, yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Gimana anak-anak? Selamat belajar ya. Semoga kalian tetap semangat belajar online-nya. Jangan lupa nanti tugas-tugas dari seluruh Bapak Ibu guru dikerjakan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.